Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrudin Syamil Pulungan dari kelas 1 PAUD dengan NIM 2105 135350. Sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester anatomi. Soal yang pertama yaitu jelaskan 5 macam gerak sendi. Yang pertama, sendi peluru, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Contohnya persendian antar tulang paha dengan tulang gelang panggul. Yang kedua, sendi engsel, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah. Contohnya persendian pada siku. Yang ketiga, sendi putar, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan berputar. Contohnya sendi pada bagian leher. Yang keempat, sendi geser, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya persendian pada tulang punggung, pergelangan tangan, dan pada ruas-ruas tulang belakang. Yang kelima yaitu sendi pelana, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Seperti orang naik kuda, contohnya persendian antar tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Soal yang kedua yaitu sebutkan 8 jenis nama sendi yang terdapat pada manusia. Yang pertama ada sendi mati atau sinatrosis, sendi kaku amiatrosis, sendi gerak diartrosis, sendi geser plane, sendi engsel hinge, sendi gulung kondilar, sendi putar pivot, sendi peluru ball and socket. Yang ketiga, sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia, yaitu katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitral, katup aorta. Yang keempat, jelaskan mekanisme peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonal. Peredaran darah sistemik atau besar, bilik kiri ke aorta, ke arteri, ke tubuh, ke vena, ke serambi kanan. Pulmonal atau kecil, bilik kanan, arteri, pulmonalis, paru-paru, vena, pulmonalis, serambi kiri. 5. Jelaskan pengertian sistem respirasi dan 3 fungsi sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain. Yang kelima yaitu jelaskan pengertian sistem respirasi dan 3 fungsi sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Fungsi sistem pernafasan menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik, membersihkan udara, membuang karbon dioksida. Soal yang keenam yaitu jelaskan pengertian sistem pencernaan manusia dan sebutkan secara berurutan organ pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi mencerna makanan tersebut secara mekanik oleh gigi ataupun secara kimia dibantu dengan enzim. Organ pada sistem pencernaan manusia mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus, kemudian besar, dan yang berakhir ke anus. Yang ketujuh, jelaskan mekanisme terbentuknya urin. Mekanisme terbentuknya urinara ada 3 tahapan. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Sekitar 2% dari darah melewati ginjal untuk saring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan pH, darah, dan kadar darah. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Setelah filtrasi dilanjutkan ke proses reabsorpsi. Proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun, sebagian besar akan serap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Setelah melewati proses reabsorpsi, maka dilanjutkan proses yang ketiga yaitu sekresi atau mentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke
ketiga yaitu sekresi atau mentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil. Yang kedelapan yaitu sebutkan organ pada sistem indera beserta fungsinya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, hidung untuk mencium, kulit untuk meraba. Yang kesan, jelaskan mekanisme melihat dan mendengar. Mekanisme melihat, cahaya masuk ke dalam melalui pupil. Lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud satu tepat di retina mata. Kemudian ujung saraf penglihatan retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Kemudian otak memproses bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Mekanisme pendengaran. Getaran suara ditangkap oleh daun telinga lalu diteruskan ke saluran telinga, kemudian ke gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sangurdi, kornea, saraf pendengaran. Yang kedua, jelaskan hubungan antara sistem indera dan sistem saraf. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling hubungan. Titik sistem saraf berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensorik. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.